Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Triheru Prasetyo dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pajak penghasilan atau yang biasa kita sebut sebagai PPh. Tapi sebelum kita masuk ke dalam PPh itu, apa kalian tahu alasan mengapa pajak itu sangat penting bagi negara? Pajak itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bagi negara karena hampir seluruh pembangunan dan fasilitas umum yang kita gunakan sehari-hari itu berasal dari dana pajak. Memang di Indonesia pernah beberapa kali terjadi kasus penyalahgunaan atau korupsi dana pajak yang dilakukan oleh oknum tertentu. Namun, hal tersebut bukan berarti masyarakat tidak perlu membayar pajak lagi. Pajak itu tetap memiliki peran yang sangat penting bagi negara karena digunakan untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Yang perlu diperbaiki adalah pengawasan dan pengelolaan dana pajak agar lebih transparan dan tepat sasaran. Kita sebagai warga negara yang baik harus tetap memiliki kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, karena pajak itu merupakan salah satu sumber utama pembangunan negara. Oleh karena itu, memahami pajak, khususnya pajak penghasilan, sangat penting agar kita mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam membantu pembangunan negara. Dari penjelasan itu, kita telah mengetahui alasan mengapa pajak itu sangat penting bagi negara. Sekarang, kita akan membahas tentang pajak itu apa sih sebenarnya, dan ada berapa macam pajak yang ada di Indonesia. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan balasan secara langsung. Pajak digunakan pemerintah untuk membiayai negara seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Artinya, ketika seseorang membayar pajak, mereka itu tidak langsung menerima imbalan secara pribadi, namun hasil pajak tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dari pengertian dan penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa pajak itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi negara. Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan pemerintah, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, pajak juga berfungsi untuk mengatur perekonomian masyarakat melalui kebijakan tarif pajak tertentu. Pajak juga membantu menjaga kestabilan ekonomi negara serta membantu pemerataan pendapatan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan bantuan sosial dari pemerintah. Macam-macam pajak. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang digunakan sebagai sumber penerimaan negara. Setiap pajak itu memiliki fungsi dan objek-objek yang berbeda-beda. Contohnya itu seperti pajak penghasilan atau PPh yang dikenakan atas penghasilan seseorang maupun badan usaha. Kemudian, ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan pada barang atau jasa yang kita beli. Selain itu, terdapat pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Ada juga bea materai yang dikenakan pada dokumen tertentu serta pajak kendaraan bermotor yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan. Dari berbagai jenis pajak tersebut, pada kali ini saya akan fokuskan pada pembahasan pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha. Penghasilan ini dapat berupa gaji, keuntungan usaha, honor, bonus, dan pendapatan lainnya. PPh ini biasanya dikenakan kepada orang yang sudah memiliki penghasilan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Fun fact-nya, tanpa kita sadari, banyak pekerja sudah membayar PPh karena pajaknya langsung dipotong dari gaji setiap bulannya. Karena untuk pegawai atau karyawan, pajak biasanya langsung dipotong oleh perusahaan saat gaji dibayarkan. Sedangkan bagi pengusaha atau pekerja mandiri,
pajak itu masih dihitung sendiri dan dibayarkan masing-masing. Nah, PPh ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting karena pajak ini berasal dari penghasilan masyarakat dan perusahaan yang jumlahnya sangat besar dan diterima secara terus-menerus setiap tahunnya. Jadi, semakin banyak masyarakat yang bekerja dan memperoleh penghasilan, maka penerimaan negara dari PPh juga akan meningkat. Dana tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program negara lainnya. Karena itu, PPh ini memiliki peran yang sangat besar dalam membantu jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Dengan adanya pajak ini, pemerintah dapat menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara. Dasar Hukum PPh. Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahan-perubahannya. Isi dari undang-undang tersebut mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan. Dari isi undang-undang tersebut, kita dapat tahu bahwa siapa yang wajib membayar pajak, jenis penghasilan apa aja yang dikenakan pajak, tarif pajaknya, serta tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan adanya dasar hukum ini, sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan lebih tertib dan jelas, sehingga masyarakat memiliki pedoman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sekarang, subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak itu adalah pihak yang dikenai kewajiban membayar pajak, seperti orang pribadi dan badan usaha atau perusahaan. Sedangkan untuk objek pajak itu adalah penghasilan yang diterima oleh subjek pajak, seperti gaji, bonus, keuntungan usaha, honor, bunga, dan royalti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak, sedangkan objek pajak itu adalah apa yang dikenakan pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan sumber penghasilannya. Misal, PPh pasal 21 dikenakan atas gaji, upah, honor, tunjangan, dan penghasilan pegawai atau karyawan. PPh pasal 22 berkaitan dengan kegiatan perdagangan, impor, pembelian barang tertentu. PPh pasal 23 dikenakan atas jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa tertentu. Selain itu, terdapat PPh pasal 24 yang mengatur kredit pajak luar negeri agar tidak terjadi pajak berganda. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran setiap bulannya oleh wajib pajak. PPh pasal 26 dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ada juga PPh final yang menggunakan tarif khusus pada transaksi tertentu. Pada kali ini, kita cuma lebih fokuskan pada PPh pasal 21 karena berkaitan langsung dengan penghasilan pegawai atau karyawan. PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan, seperti gaji, upah, honor, tunjangan, dan bonus. Pajak ini biasanya langsung dipotong oleh perusahaan saat gaji dibayarkan, sehingga pegawai menerima gaji bersih setelah dikurangi pajak. Besarnya pajak yang dipotong dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah penghasilan, status pernikahan, dan jumlah tanggungan keluarga. Jika semakin besar penghasilan seseorang, maka pajak yang dikenakan juga semakin besar. Selain itu, orang yang sudah menikah dan memiliki anak biasanya memiliki potongan pajak yang berbeda dibanding yang belum menikah. Tarif PPh orang pribadi. Di sini kita bisa lihat bahwa pajak penghasilan orang pribadi itu menggunakan sistem tarif progresif, yang artinya semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin besar juga persentase pajak yang dikenakan. Bisa dilihat pada lapisan pertama, penghasilan sampai 60 juta per tahun
dikenakan tarif sebesar 5%. Kemudian penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta per tahunnya dikenakan tarif 15%. Selanjutnya, ada tarif 25%, 30%, hingga 35% untuk penghasilan yang lebih besar. Sistem tarif progresif ini dibuat agar pajak lebih adil. Orang yang memiliki penghasilan tinggi akan membayar pajak lebih dibandingkan orang yang memiliki penghasilan lebih rendah. Cara menghitung PPh. Perhitungan PPh dilakukan berdasarkan penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh seseorang. Setelah diketahui jumlah penghasilan kena pajaknya, maka penghasilan tersebut dihitung sesuai tarif progresif yang berlaku. Sistem tarif progresif ini adalah sistem pajak di mana persentase pajak akan meningkat seiring bertambahnya penghasilan seseorang. Artinya, orang yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar dibandingkan orang yang penghasilannya lebih rendah. Mengapa pajak di Indonesia menggunakan sistem ini? Karena pada sistem ini, penghasilan itu dibagi ke beberapa lapisan tarif. Jadi, tidak semua penghasilan langsung dikenakan satu tarif yang sama, tetapi dihitung secara bertahap sesuai lapisan penghasilannya. Tujuannya itu agar pembagian pajak menjadi lebih adil sesuai kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Rumus sederhananya itu PPh sama dengan tarif pajak dikali penghasilan kena pajak. Di sini kita lihat di contoh 1, seseorang memiliki penghasilan kena pajak sebesar 50 juta per tahunnya. Karena masih berada pada lapisan pertama, maka seluruh penghasilan dikenakan tarif pajak 5%, sehingga pajak yang harus dibayarkan itu adalah 2,5 juta. Itu dikalikan saja 5% dikali 50 juta, hasilnya 2,5 juta. Pada contoh kedua, seseorang memiliki penghasilan kena pajak sebesar 100 juta per tahun. Dalam sistem progresif, 60 juta pertamanya itu dikenakan tarif 5%, sedangkan sisa 40 juta pada contoh kedua, seseorang memiliki penghasilan kena pajak sebesar 100 juta per tahun. Dalam sistem progresif, 60 juta pertama dikenakan tarif sebesar 5%, sedangkan untuk sisanya 40 juta persen dikenakan tarif 15%. Dari perhitungan tersebut diperoleh total pajak sebesar 60 juta persen. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 5% dikali 60 juta ditambah 15% dikali 40 juta, hasilnya itu 90 juta. Jadi total pajak yang harus dibayarkan pada contoh kedua ini adalah 9 juta. Sistem ini dibuat agar pembagian pajak lebih adil sesuai kemampuan wajib pajak. Dampak pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan ini memiliki beberapa dampak positif dan dampak negatif bagi negara dan masyarakat. Dampak positif itu seperti menambah pendapatan negara, membantu membangun fasilitas, membiayai fasilitas umum, serta mendukung program pemerintahan. Dana pajak ini digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas yang digunakan masyarakat. Namun, PPh juga ini memiliki dampak negatif, seperti mengurangi penghasilan bersih yang diterima masyarakat, kemudian menjadi beban tambahan bagi sebagian wajib pajak. Selain itu, jika tarif pajaknya terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi atau menjalankan usaha. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dari penjelasan materi yang tadi, kita dapat simpulkan bahwa yang pertama itu, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan negara. Kemudian yang kedua, pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima seseorang maupun badan usaha. Kemudian yang ketiga, PPh pasal 21 dikenakan atas gaji atau penghasilan pegawai dengan menggunakan sistem tarif progresif sesuai jumlah penghasilannya. Kemudian yang keempat, PPh itu memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan serta fasilitas umum bagi masyarakat. Demikian penjelasan mengenai pajak penghasilan atau PPh yang saya dapat sampaikan. Terlepas dari adanya kasus korupsi dana pajak, pajak itu tetap menjadi salah satu yang penting karena digunakan untuk kebutuhan dan pembangunan negara. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena yang benar
berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah berasal dari diri saya sendiri. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pajak dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan negara, terutama mengenai pasal 21. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.